Dalam satu minggu berapa kali lu chatan? Every day. Every day? Is that wrong? Kita chatting every day. Kalau lu nanya gue sayang gak sama dia, gue care nggak? Yes, I do. Itu yang aku bilang. Berarti kalau cemburu berarti ada something, ada connection. 3 words for her. For who? For her? For Ayu Ting Ting? Yes. 3 ya? 3. Call me tonight. Oh. Assalamualaikum guys. Apa kabar Bro Boy William? Apa kabar bro Atta? Apa kabar? Are you good? I'm okay. Kalau dalam bahasa gue ya, gue selalu ngomong gini nih. Same shit, different day. Oh, oke. Halnya semuanya segalanya sama, cuman harinya aja yang beda. Uh. Same shit, different day, people. Inilah kehidupan. Yeah. Are you good? Yes, I'm good and I'm happy with apapun yang Tuhan berikan kepada aku. Blessing. Kita dalam blessing. Yeah. By the way, I like your set. Thank you. Gue suka kayak begini, tak. Aku demen kayak gini. Thank you. Gak terlalu serius gitu vibe-nya. Iya, maunya nyantai-nyantai gitu. Soalnya tadinya kalau podcast serius, aku tuh nggak bakat serius-serius. Oh ya. Sukanya yang bercanda, yang mendingan gitu. Yang nyantai gitu loh. Mendingan gitu. Hidup udah terlalu serius, bro. Ngapain ditambahin? Betul sekali kalau itu. Nah, terus ini kita mau ngomongin apa nih tak di sini? Kalau aku tanya mau ngomongin, ya bro. Kalau mau ngomongin sama bro itu banyak, karena kan aku kenal bro kan dari dulu ya. Every time we meet ya, selain kita misalnya syuting atau apa ya, habis itu kita pasti kayak chit chat panjang gitu soal everything gitu ya. Kadang soal brand, kadang soal YouTube, cara jualan. Karena kita kan di bidang kan sama. Bener, ya, saling belajar, saling sharing. Ya, Kadang-kadang juga kita bisa tanya-tanyaan, lu dijual ini berapa nih, berapa. Kita suka teleponan juga. Iya, dan Atta sih mahalnya sih enggak. Kamu yang paling mahal. Kamu juga mahal. Kadang-kadang nanya soal Ayu Ting Ting juga. Oh iya. Aduh, emang. Tapi emang kan seorang Boy William ini kalau kita tanya sekarang banyak yang lagi hot ya. Tapi kita jangan mulai dari yang hot dulu. Iya. Mulai dari apa? Kita start dari kenapa bisa jadi seorang Boy William. Kita start dari situ. Karena kan kalau tentang kamu yang jadi host, kamu yang bikin talk show di mobil, bikin carpool, bikin apa tuh, semua orang udah tahu lah kayak konten lu. Terus bro udah salah satu kalau bisa dibilang host yang best lah dengan brandingnya and everything. You really? For me ya. Yeah. For me. Okay. It's good. Very nice introduction. Thank you for that. Tapi kan gini loh. Ada cerita orang bilang apa? Kalau Boy William itu kan asalnya dari keluarganya ada. Tapi ada orang bilang you struggle with it. Yeah. Itu yang paling bener. No, struggle lah bro. Dibilang orang tuh selalu salah sangka, nggak tahu kenapa ya orang mikirnya gue dari keluarga yang ada banget. Oke, dibilang ada banget enggak? Oke. Standar aja tak. Maksudnya banyak kok orang-orang yang standar gitu. Tapi lu bisa kayak sekolah di luar negeri gitu bisa kan? Right. Jadi oma gue itu awalnya orang susah tak. Jadi benar-benar susah. Sampai nyokap gue lahir, mereka mau ngelahirin nyokap gue aja nggak bisa, harus minjem uang dulu karena benar-benar nggak bisa bayar rumah sakit tak. Alright. Tapi oma gue tuh punya work ethic yang bagus banget tak. Jadi dia tuh jual beli tanah, maksudnya gini, dia awalnya jual kue lapis, dapat keuntungan, terus jual beli berlian, dapat keuntungan, terus jadi broker ini, semua keuntungannya dia di zaman dulu tanah kan berapa perak doang kan tak. Ya kan, jadi dia cicil, dia beli tanah, dia money managementnya tuh bagus. Jadi datang dari keluarga yang miskin, tetapi karena dianya yang pintar mengolah keuangan, jadilah itu semua yang dia beli itu jadi barang-barang investasi dan akhirnya bisa punya uang untuk menyekolahi anak-anaknya dan lain sebagainya. Terus kita lahir nih tak, mereka dia anak-anak dimodalin bikin usaha-usahanya sendiri. Kita bukan keluarga kayak keluarga kakap or whatever gitu. Jadi kita diajarin semua struggle. Tapi kok semua cewek yang lu deketin dulu anak-anak konglo katanya gitu?
Masa sih? Iya kayaknya di cerita-cerita yang di berita-berita gitu tuh. Right. Nah, mungkin kayak lu nggak main sama Konglo aja. Lingkungan artis Oh kan. iya, iya, Lingkungan main-main ya. artis ya itu aja ya enggak? Karena main jadi ketemu. Nah, Oke. karena main jadi ketemu. Jadi lingkungan kita kan gitu-gitu aja ya, Tak ya. Iya, walaupun gagal-gagal nikah itu ya. Iya nah. Tapi gini ya guys, Iya. walaupun kita itu ada dua ya, kadang kita bisa lahir dari yang lebih beruntung, ada yang Iya. enggak. Sama Tapi aja loh. sebenarnya gini, ada hal yang enggak semua orang yang lahir dari keluarga yang ada itu jelek. Betul. Ada juga yang mereka itu memang didikan dari orang tuanya struggle, dari keluarganya, walaupun mereka mampu. Betul. Dan ada juga yang bisa memanfaatkan privilege itu Betul. untuk mereka lebih berhasil. Betul. Jadi ada Betul. dua arti nih, misalnya ya contoh ya. Misalnya kamu orang tua kamu berhasil, orang tua Betul. kamu punya banyak rezeki lah, Hmm. punya tanah, punya duit yang banyak. Tapi kalau anaknya Nggak bisa ngelola. nggak bisa ngelola, bisa jadi nol lagi. Hancur. 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 Aku pengalaman pribadi, aku pernah Iya. ketemu orang Iya. deket itu bener-bener dari orang tuanya yang banyak Iya. banget, dilanjutin dia langsung bener-bener nol. Jangankan gitu bro, aku banyak temen juga di luaran sana yang datang dari keluarga-keluarga yang hebat nih misalkan. Oke. Ya. Oke, selain dianya, kalau dari kamu kan versinya dari usaha gede jadi nol kan. Ini orang-orang yang dari keluarga besar, mereka pengen jadi besar untuk dirinya sendiri, tapi mereka sama aja kayak orang misalkan yang nggak punya nih, tak. Orang yang nggak punya dipandang sebelah mata. Dia pun nih orang kaya ini juga tetap dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena giliran dia sukses, yang diucapin sama orang-orang, ya iyalah bapak lu kaya, ya iyalah lu dimodalin. Tapi giliran dia nggak sukses, ih malu banget lu punya keluarga yang kayak gitu, tapi elunya ngancurin segalanya. Jadi orang-orang kaya mereka tuh juga sebenarnya tuh apa ya? Punya Serba salah. Serba salah. Jadi yang dibilang kayak orang-orang kayak mereka tuh kayak privilege banget. Ya maybe they have a privileged life. Cuman mungkin secara kemanusiaan it's like susah juga lah sama kayak orang-orang biasa. Don't you think? Bener. Karena kan menurutku semua orang punya kerja kerasnya dan punya Betul. punya apa ya? Punya cara dia untuk menggapai mimpinya. Yoi. Cuman memang kalau aku Iya. tetap setuju kalau memang yang lahir di keluarga adat privilege-nya lebih Iya. banyak. Nih Amina deh, Amina sekarang lahir di keluarga yang privilege dong. Privilege. Iya dong, very privilege. Privilege. Misalnya kayak Kylie Jenner tuh. Nah, Dia ya kan? lahir aja Udah privilege. atau temanku nih, misalnya Al dulu atau istriku lah. Iya. Aurel. Iya. Dia bilang dia itu kalau lahir dia nggak terlalu harus ngejar ini ngejar itu. Right. Jadi habis dia nikah sama aku, baru Iya. dia ngerasa, oh di keluarga tuh ada ini ya. Iya, Oh iya. kita tuh nanti ada pengeluaran ini ya. Nah. Baru dia baru apa? Iya. Walaupun dia ada suaminya yang nafkahin, tapi dia kayak, oh aku kalau kerja bisa dapat ini loh. Nah bisa gini dapat-" nih Tak, Amina nanti kalau udah mulai gede ya, kamu ngajarinnya gimana nih? Lu anak privilege, lu akan gua kasih privilege-nya, lu akan sebagai orang tua kan pasti gue Betul. mau anak gua hidupnya yang terenak nih. Ya. Tapi Enggak, kalau jangan aku nggak salah. gitu. Kalau aku nggak Kamu akan apa? gitu. Kamu akan bikin dia struggle juga sendiri gitu. Bukan gitu. Aku akan do different thing kalau punya anak cowok sama cewek. Oke, nih cewek deh, kita ngomong Amina. Kita ngomong Amina ya. Iya. Dari dulu aku udah ngomong kalau aku punya anak cowok, dia harus struggle. Dia nggak akan misalnya minta mobil pah. Dapat Dapat bakal. nggak bakal. Iya, iya. Dia minta pak aku butuh jajan sekian, Iya. nggak bakal. Aku Iya. mau dia bisa work Iya, atau of course. kerja buat dia ngasilin apa yang dia mau. Iya. Nah tapi kalau anak cewek Iya. agak different bro. Iya. Apa? Ketika anak cewek ini kan dia memang anak papa ya bro. Dan kita nggak akan mau dia susah. Right. Karena makanya aku tuh selalu ngelihat cewek itu bapak ibunya bukan matre. Makanya kalau ada orang bilang, kenapa ya bapak ibu anak cewek suka matre? Enggak gitu, enggak gitu jalan pikirnya. Karena anak cewek itu dijaga, disekolahkan, difasilitasin. Tapi ketika dia tiba-tiba suka sama cowok yang misalnya nggak mau kerja, maunya nganggur-nganggur aja, sebagai orang tua Iya, nggak bakal mau. nggak bakal mau. Bukan berarti matre ya. Iya, iya, iya. It's being reasonable That's aja. That's not matre. That's not matre. That's not matre. Dia pengen anaknya dapat orang yang Right. bisa menjaga anaknya seperti dia menjaga anaknya dulu. Right, bukan dalam hal harus ekstravagan. Enggak Maksudnya harus lu kaya banget atau Iya enggak. dong, seumur hidup anak lu udah dirawat, udah disekolahin, udah dikasih sayang, udah dikasih fasilitas. Setidaknya nggak perlu menyamakan atau lebih. Atau At lebih least nggak usah. Nggak usah. Yang At penting- least dia itu berusaha Right. untuk membahagiakan anak ini. And that's not matre. That's not matre for me ya. Jadi It's not. menurutku anak cewek itu emang tanggung jawab orang tuanya sampai dia nanti menikah. Yeah. Jadi
walaupun nggak akan aku manjain, apapun yang dia ingin dia harus bisa dapat ya. Iya. Tapi dia kayak apapun yang memang itu menjadi kebutuhannya. Beda Iya, loh. benar. Keinginan sama kebutuhan itu beda, bro. Iya dong. Kalau keinginan itu kadang-kadang nggak kita butuh aja dia minta. Iya. Misalnya dia di sekolah pakai tas itu cukup, dia minta aku ke Iya. sekolah mau pakai tas Hermes. Iya. Menurutku itu over. Nah, Right. kalau itu bapak nggak akan kasih karena Tapi kalau dari kecil lu udah kebiasaan makein dia Hermes Burberry, ntar gede ya Gedenya. taunya cuman Hermes Burberry. nah itu dia makanya kita nggak boleh biasain itu. Right. Tapi lu pakein sekarang? Sekarang nggak. Kan belum Pernah, ngerti. tapi pernah. Belum ngerti, bro. Oh jadi lu belum. Oh kalau belum ngerti nggak apa-apa. Nggak pakein. ngerti nggak apa-apa. Nanti Kalau dia udah mulai ngerti jangan. Kalau udah ngerti jangan. Ya, make sense. Make sense. Tapi kan kalau anak gua sekarang ini kan gua juga punya tabungan buat dia, bro. Iya. Walaupun beberapa brand kan ada yang Oke, berapa persen dari penghasilan lu tabung buat anak? memang ada bagiannya dihitung. Jadi misalnya kayak ada BA dia sama mamahnya, dia kan nggak mungkin sendiri kerjanya. Oh iya. Pokoknya sama mamanya taruhin buat dia. Misal kerja sama aku Iya, taruhin. iya. Jadi aku tabungin Dia buat udah dia. punya harga sendiri apa paket sama mama? Memang sebenarnya dia nggak terlalu dijual sih. Right. Karena itu yang kerja tetap bapak mamanya. Teman kalau misalnya ada nongol dikit Iya. gitu. Berapa harganya? Ya it's secret. Yang pasti anaknya kita kasih kadang-kadang mahal-mahal aja biar orang nggak ada yang mau. Bener. Iya bener dong. Jadi kalau ada ya udah tuh rezeki dia nanti kita investasiin ke tanah Right. atau ke bangunan. Jadi ntar Right. waktu udah gede, oh mah aku Right. kamu udah punya investasi di sini ya, Iya, kamu udah iya. punya investasi di sini ya. Gitu. Iya. Walaupun in the end apapun yang bapak ibunya kerjain, one day itu akan punya dia juga gitu loh. Right. Karena kenapa yang orang tua kerjain pasti Tapi belum tentu tak. Kalau dia nggak mau nerusin ya oh iya. susah lu maksanya. Susah. Iya Tapi kan? pasti kan ada warisan. Warisan itu kan ada. Iya. Ya itulah enaknya jadi anaknya seorang Atta Halilintar. Enggak juga. Iya kan? Enggak maksudnya itu memang namanya bro, kita Iya. kerja dari muda. Iya. Untuk apa bro? Apa? Selain bahagia, bukan hanya bahagiain kita dong. Iya. Ketika nanti kita Buat one day punya anak. keluarga, Iya, bener. buat anak lu mau sekolahin yang bagus. Gila lu mau ngomong dia lu bahagia. ngomong kayak gini nih ya, ini biji-biji sperma lu nih ya lagi pada balapan keluar nih anjir. gua yang keluar duluan bangke. Tapi lu ada kepikiran gak sih lu Apa? kayak ini lu kan lu nanya gua mulu soal anak. Iya. Lu ada kepikiran gak Punya anak gitu. Ah. Gue suka anak kecil loh. Gue You- suka. Gue punya 2 ponakan dari almarhum adik gue, Oke. ya kan? Dan gue sayang banget sama mereka kan. Gue sebenarnya suka anak kecil. Kalau dia bilang pengen punya anak, pengen. Cuman waktunya mungkin not now. Tapi kan Not now. ini kan dicerita ya. Iya. Lu tuh kan 3 Apa? kali fail Iya. nikah. Itu kenapa bisa fail bro? Orang tuh kan kalau mau nikah tuh kan menuju hari bahagia. Betul. Apakah lu setiap mau nikah itu kan ini ya, kalau ini pengalaman pribadi ya. Iya. Dan pengalaman semua teman-teman gua yang mau Iya. nikah. Pasti akan terjadi berantem hebat sebelum nikah. Right. Lu juga Me, of course. berantem hebat. Hebat, Right. Enggak kalau gila-gilaan gua berantem. enggak kalau gua memang mungkin saat itu udah nggak cocok aja sama pasangannya. Kita sama-sama nggak cocok dan setelah Oke. keluar dari apa sih urusan-urusan pernikahan ini lebih lega buat kedua belah pihak, you know? Oke. Dan sampai sekarang pun gue nggak ada omongan jelek tentang dia sama sekali. Dia juga enggak. We don't really talk sama-sama much. ya? Maksudnya sama-sama aja dewasa. Tapi masih move sayang on. ya. Pastilah dia bagian hidup gue 5 tahun. Oke. Ya nggak? Tapi Lu masih sayang nggak istri lu? ya sayang lah pasti bro. Masih sama kayak dulu. Sama. Iya. Lu nikah udah berapa tahun sekarang? Menuju 3 tahun. Oh baru ya. Baru bro. Baru. Masih kupu-kupu apa udah hambar? Masih kupu-kupu dong. Serius? Kupu-kupu itu harus kita hidupin. Right. Kita yang harus jadi memang semua pernikahan pasti ada ujiannya. Iya. Tapi kita yang harus ngidupin. Right. Tapi bro, kalau aku sih percaya Iya. satu hal, ketika lu ada bini di rumah, ada anak gitu kayak rezekinya tuh sama berkahnya tuh lebih banyak, blessingnya tuh lebih banyak. Jadi kayak ketika kita nyari kerja tuh yang doain tuh bener-bener ya kan ini kepercayaan orang beda-beda ya bro. Iya. Gue juga percaya. Oh, you I believe? believe in I that. believe. I believe in that. Dan kalau di kepercayaan gua, ketika lu kerja didoain Iya. mereka, itu Iya. nilai dari setiap kerjaan gue itu kayak seperti lagi berjihad. Iya, iya, Jadi iya. kayak kalau kita meninggal pas lagi nyari nafkah itu katanya Iya. bisa sampai matinya itu bisa masuk surga gitu loh. Mm. Karena dia mencari nafkah buat keluarga gitu. Percaya. Cuman saat ini kan gue belum ada. Jadi nitip doa dong sama Aurel. Bukannya Suruh dia doain gue dulu sementara. tapi kan di sekeliling lu tuh cewek-cewek semua, bro. Right. Di sekeliling lu tuh cewek-cewek semua. Kalau ngelihat story-nya Boy William, it's always about woman, bro. Always about woman.
Jadi kalau kamu jalan-jalan tuh sama cici-cici, Lol. sama ini apa? Kongko yang cewek-cewek, kamu keluar kota naik kapal gitu. Aku lihat gila ya jadi Boy William nih. Bro, itu sekali gua keluar kota naik kapal, tak. Tapi kan bukannya lu suka hangout bareng gitu sama mereka? Lu mau tahu kehidupan gua setiap hari? Apa tuh? Gua kerja, gua pulang. Gua kerja, gua pulang. Mayoritas 90% hidup gua kayak gitu. 10%-nya yang lu lihat di sosmed, itulah momen-momen tertentu. Itu pasti hidup lu juga kayak gitu kan? Betul, karena hal yang kita kerjain gak semua kita liatin. Betul. Yang kita Iya. liatin tuh yang sama teman-teman ini. Nah. Kadang-kadang nih orang gini ya, tak lu kok gak ada jadwalnya? Lu kan tiap hari gue liat di story sama keluarga. Iya. Emang gue kalau meeting Iya. harus gue storyin terus nih gue lagi meeting, terus gue lagi kerja nih, gue lagi masang ini, masang malu, apalagi nyemen apa-apa. Ya paling 10% yang orang-orang lihat tentang kita. Betul. Itulah yang kalau kalian ngeliat kita hangout atau kemana-mana, paling itu 10% dalam kehidupannya kita. 90%-nya lagi it's our real life. Iya. Ada kita punya we also have a life guys di belakang kamera Iya, benar. ini. Di depan kamera percaya sama saya itu only 10-30%. 70% Kita di belakang kamera. do everything yang orang nggak tahu. Bener. Emang gue boker bawa kamera. Kita berpikir, kita bekerja, kita memikirkan sesuatu, kita bertanggung jawab apa yang bikin. Tapi banyak nih bro, kamera dari kanan, dari kiri yang videoin lu tuh. Ini kita boleh naikin kaki nggak? Boleh banget bro. Mau sambil Maaf tiduran. ya, bukan. Aw, anjir. Aduh. Bangsat gue kram tak, tarikin tak. Tarik tak, serius tak. Serius bro. Demi Tuhan, gue kram. Anjing. Bisa kram di podcast orang. Anjing. Lu ngapain aja bro hari ini? Gue gak tahu. Lu gak tahu cara bikin kaki orang kram, enggak kram ya? Haji Naim bro, Haji Naim. Lu mah gak ada usaha. Lu cuma megang doang. Lu bikin batang pohon dah. Tapi setahu gua kan suka main bola. Kalau kram tuh harus lurus. Serius lu? Harus lurus. Bukan ditarik-tarik dipijat apa kayak? Enggak, lu goyangin dikit, Ya. pelan-pelan. Ini yang setahu gua ya. Tapi lu mau tahu gak? Gua akhir-akhir ini ya, suka tiba-tiba kram. Gua gak tahu kenapa. Itu kenapa ya, tak? Butuh pasangan hidup ya. Tapi gua kalau kram, gua pasti ketawa. Gua gak tahu. Gimana ya? Ada tamu kayak gini. Gua juga gak ngerti. Nih, ini salah satu contoh yang kalian gak ngeliat 70% di belakang kamera. Kebetulan aja nih keramnya mau di depan kamera. Pelan-pelan. Udah aman. Ini kenapa kena setrikaan? Ini kena knalpot. Lu Naik kalau kram lu gak ketawa. Hah? Enggak, gua kram ada. Lu gak ada ketawa Bukan. sama sekali. Ada ketarik, ada gitu. Gila, gue gak tahu kenapa gue ketawa kalau kram ya. Lu aneh sih bro. Ada. Orang biasanya nangis atau Lu mau tahu gak gue punya tato di sini? Heeh. Gue baru bikin tato. Joker. Semacam artinya creep. Lu tahu lagu Radiohead gak? But I'm a creep, I'm a weirdo. Tentang orang aneh lah yang merasa dirinya tuh nggak nyambung di dunia ini. Nah itu lu. Itu gue. Lu Gue sering banget merasa diri gue aneh loh. Tapi gue juga suka ngerasa gitu sih. Lu ngerasa nggak diri lu weird gitu, Iya. kayak beda sama orang, nyambung nggak ya? Gue di sini nyambung nggak ya? Lu ada rasa gitu Ada. nggak? Sampai orang kalau aku bilang ke orang lain aku itu kayak anak-anak introvert, orang nggak percaya. Me too. You too? Lu percaya nggak gue introvert? Percaya. Kalau gue yang sebagai ngalamin, Percaya kan? percaya. Nah gitu. Jadi gue itu nggak bisa nongkrong banget gitu loh bro. Anaknya. Sama. I need to go home. Me too. Atau aku akan nongkrong atau ketemu sama orang-orang timku sendiri. Sama. Jadi aku main bola sama timku, main Mobile Legends sama timku. Sama. Jadi aku tuh ngerasa kayak kalau lagi keluar tuh aku kayak, Bener. aku salah nggak ya? Ya, Aku habis ya, ngelakuin apa ya? Iya. Kayak padahal kita misalkan kita ke sebuah event atau apa, kita tahu bahwa mungkin orang ketemu kita mungkin happy, Iya. tapi kita ketemu mereka pun juga takut gitu ya, Aku maksudnya kayak nanti- aduh ntar mereka suka nggak ya sama kita gitu. Aku ngerasa sombong gak ya aku? Nah. Sampai aku itu kalau ada misalnya satu acara dia nyiapin aku guard gitu ya. Ya. Aduh mas jangan jagain saya deh. Aku Iya, ngerasanya kok Malu. takutnya aku kayak sombong Iya. gitu. Betul. Tapi giliran gak dijaga orang dijewer, Serba salah serba salah kan? kayak aduh Serba gimana salah. ya. Tapi wah itu rasa itu aku jadi deg-degan. Iya. Oh, Tapi orang bilang kok bisa naik ke panggung ntar rame orang.
Beda, gimana Beda ya? ngejelasinnya ya? Orang juga nanya ke gue gitu, tak. Same kan? Yuk Gimana kayak sih jadi lu host introvert? dulu acara-acara gede gitu. Lu di mobil sama semua kalangan orang dan lu bisa hahaha. Nggak tahu ketika kamera nyala dan kita tahu ini sebuah Ini pekerjaan, betul. kayak nggak tahu kayak kita transformer kali ya, kita bisa berubah gitu tiba-tiba. Tapi Tapi kalau berarti kamera, bro pernah cek lu pernah cek I am. I am oh I am. same. Gua mungkin bisa dibilang 80%-nya intro, 20-nya ekstro. Tapi gua belajar untuk bisa mengendalikan itu. Jadi gua bisa on off. Oke. Kapan gua mau onin, gua bisa ekstro. Oke. Kapan gua offin. Tapi ya kalau gua udah onin, anggap aja bro handphone murah, baterai langsung habis. Bener, jadi capek ya? Jauh capek banget. Karena kita jadi diri kita yang harus menghibur ini, itu capek sih bener. Capek. Lu capek nggak kadang-kadang? Capek gua. Lu capek jadi Karena Atta gua nggak? capek juga sih. Iya kan? Same bro. Iya kan? Iya, ternyata ada temen gue ternyata Cuy. yang bisa mirip. Tak, gini tak. Kayak Atta Halilintar gitu atau Aku misalkan aku- BW gitu, Boy William. It's just like the brand. A brand yang kita buat. Iya. Dan udah terlanjur brand yang kita buat ini seperti inilah karakternya. Iya. Yang mungkin bertolak belakang dengan aslinya kita ketika kita membutuh recharge. Iya. Ngerti nggak? Bener. Jadi kita harus Karena menjalankan brand tersebut. Karena Capek. kita harus senyum, harus tawa terus, harus Right. menghibur terus. Gitu sih, ya benar. Do you cry sometimes? Of course, You cry? I cry. About what? Mungkin kalau akhir-akhir ini karena gue udah punya anak, punya istri nggak terlalu. Tapi sometimes kayak kita bisa nangis aja gitu tanpa nggak tahu apa. Men's apa? Mental Nggak breakdown. tahu. Dulu ya sebelum aku sebelum aku nikah aku sering gitu. Wow. Tiba-tiba aku nangis sendiri terus aku kayak aku ngapa nangis ya? Tapi kayak semua tekanan yang aku nggak bisa jelasin. Betul. Semua tekanan yang aku nggak bisa jelasin, so I'm kayak Kalau gua kadang-kadang suka stres sendiri dan tapi I know where it's coming from. Kayak gua capek karena ini. iya betul. Tapi sebenarnya gua logikanya nih sebenarnya ini mah hal sepele, bisa kok lu urusin ini mah gini, tapi kesel gitu jatuhnya, ngerti ya? Jadi kita itu kayak belajar to handle terus semua masalah. Right. Can we vape in your studio? Yes, Really? of course. Tapi kan kalau kita lihat ini baru tadi ya di FYP TikTokku ya Ada keluar. apa? BW Boy William Yeah. dan Ayu Ting Ting lagi jalan terus kalian kayak ini bukan di depan kamera loh, kalian benar-benar di kamera secara hiding terus kayak orang bilang nih, chemistry-nya pas. Gitu. Emang gua lagi ngapain? Lu kayak lagi bercanda berdua, Serius? jalan bareng gitu ada. Siapa yang ngambil videonya? Gak tahu tadi gue lihat ada di akun. Tim lu pasti. Bukan. Pasti kan kita do some research. Tapi kita lihat. Tapi kalau menurut lo itu beneran apa settingan sih? Yang gue jalan sama dia. Heeh. Masa gue jalan sama dia di setting? Jadi itu beneran ya? Gini, maksudnya gue sama dia temenan lama, tak? Iya. Lu tahu kan kayak gue. Tapi lu kayak temenannya tuh kayak more than temen gitu loh cara temenannya. You think? Kan ada orang yes. Kan ada orang kalau temenan tuh ya kayak bro apa kabar kamu gini. Ini tuh udah kayak bukan hanya aku kamu tapi kayak you care each other tuh kayak Yeah, for sure. Jujur, yes. iya kan? Gue care buat dia. Sampai nanyain udah makan belum? You do it? Sometimes. Berarti itu more dong. Gak mungkin orang temenan nanya kamu udah makan belum? Ji, emang kenapa? Lu udah makan belum? Udah, cuman maksudnya kelawan jenis. Kelawan jenis. Kakak, Mbak, udah makan belum, Mbak? Udah. Good. Sehat-sehat ya, Mbak. Tapi nggak lu di chat lu nanya tiba-tiba chat Mbak si Anjo kan? Kalau gua ada nomornya gua chat. No way. No way. No way. Dalam No, I satu minggu berapa kali lu chatan? Every day. Every day? Is that wrong? It is more bro. It's more than friend. Really? Bro, Tak. bro. Gua care buat dia. Kita udah temenan lama, sahabatan lama banget. Dan sampai sekarang kita tahu nih bahwa Indonesia dan lain sebagainya, mereka apa ya, suka nyatuin Betul. kita on the news and everything, and they Lu terganggu nggak? Enggak sama sekali. Jadi lu kalau dijodoh-jodohin gitu sama Ayu Ting Ting lu terganggu apa enggak? Enggak sama sekali. Karena You she's- happy? Yeah. She's a long time friend of mine, dan gue bisa membuat orang-orang lain happy juga dengan apa yang mereka suka ngelihat, ngerti nggak? It makes me happy too. Apa salahnya, kan pahala juga kan. Tapi at the same time, di balik itu semua, we are very good friends. Kita chatting every day. Kalau lu nanya gue sayang gak sama dia, gue care nggak? Yes I do.
Maksudnya gue care buat dia sebagai teman lama gue nih ya. Dan ya sekarang chatting kita kan nggak tahu nih ke depannya apa. Ya namanya hidup ya, itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau lu punya cewek, cemburu nggak? Misalnya lu tiba-tiba sekarang punya cewek, lu chatan kayak gitu, punya teman sedekat itu sama cewek, cemburu nggak dia? Siapa yang cemburu? Cewek bro, misalnya bro, Nih aku punya cewek nih. kamu punya cewek. Nah terus? Tapi kamu punya temen kayak sekarang nih. Cewek kamu bakal cemburu nggak sama kamu? Itu yang aku bilang. Berarti kalau cemburu berarti ada something, ada connection. Ya, kita lucu-lucuan lah, lucu-lucuan adalah. She's cute. Oke. She's cute. Tapi kalau kamu misalnya, Kalau kamu lihatnya kayak gimana? bukan. Nih, kamu dari tapi orang luar nih. tapi aku ngeliat. dulu, aku Ya, nanya ini. ya, Misalnya kamu punya cewek. Iya. Terus temen cewek Terus? kamu ini punya temen cowok yang kayak kamu. You agree with it? No. Kan bener aku bilang. Ya, kan orang-orang beda. Iya, no karena apa? You jealous. Maybe. Tapi kan dia bilang ini kan aku cuma temenan, temen baik. Iya. Tetap gak setuju kan? Maybe nggak setuju. Karena ya of course gini-gini. Adalah flirtingnya dikit ya. I'm not gonna lie. Oke. Iya kan? Coba lu undang dia lah ke sini, lu tanya sendiri. Tapi sejauh Oke, ini nanti ya kita mah undang ke Ayu. hangout. Iya, kita mah we're very good friends dan Ayu tahu we're very good friends juga. We always talk. Ya comfortable. Kita comfortable. Ngobrol, Oke. maksud dua orang. Soalnya yang kerja. dua-duanya sekarang sama-sama single kan. Right, dan Jadi kita kerja di aman-aman bidang aja. yang sama. Oke. Ya kan? Dan kadang susah nyari orang yang bisa sama-sama bisa ngobrol secara manusia normal. Oke. Manusia biasa gitu and just chat about random things gitu, ngerti nggak? Terlepas nama besar dia atau apa. Dan mungkin kita sama-sama karena udah kenal lama jadi kita comfortable aja ngobrolnya. Seru with one gitu another. ya. Ya. Terus udah kenalan baik belum sama ayah Rojak? Kenal, tapi belum terlalu intens. Ayu juga harusnya gue ajak ketemu keluarga gue kali ya. Kita lihat nih kalau keluarga Iya gue kan, Kak? reaksinya gimana. Iya. gitu. Saling ketemu gitu kayak seru gak sih? Kayak sih ya. Buat makan-makan aja dinner ke Lu sebagai teman. nonton reality show gue nggak? The Family itu. Lu tahu nggak? Tahu. Iya, tahu. Harus kalau lu. It's all semua itu keluarga lu berarti dalam. That's my family. Oke. Lu pikir gue casting oma gue? Gue casting nenek-nenek jadi oma gue. Tapi itu gitu. beneran ya. It's Tapi real. cerita di situ semua It's real. oke. Based on real life events ya. Tapi di shoot ulang gitu Ada ya. beberapa yang real life langsung di situ. Ada beberapa kayak misalnya kita ngomongin mendiang adik gue yang meninggal. Ya kita udah tahu nih hari ini topiknya kita akan ngobrolin ini. Tapi itu semua reaksi dan emotion dan opini semuanya itu real life di saat itu juga. What do you think kalau misalkan lu kan tahu ya sosok keluarga oma gue misalnya, gue temuin sama Ayu cocok gak? It's hard question bro menurutku karena setiap orang tuh punya feelingnya beda-beda. Tapi menurutku bakal cocok. You think so? Iya, karena Kak Ayu juga menurutku pribadi yang baik dia. Ya kamu sebagai teman ya. Aku temennya Kak Ayu dan aku tahu dia itu orangnya ramah. Ya. Dan dia bisa kayak sama siapa aja tuh bisa ngobrol, Iya. apalagi kalau sama Nih your kamu oma. sebagai teman kita berdua nih ya. Oke. Kamu ngeliat berita-berita di luar sana. Apa Kalau yang ada di pikiran kamu? Bagus? Pikiran aku Cocok? is cute and cocok karena kamu berdua tuh menurutku saling membutuhkan satu sama lain. Apa dua orang lonely gitu? Iya. Karena kan nggak ada orang bisa hidup sendiri bro, nggak ada orang bisa hidup sendiri That's true. dan menurutku ya ketika orang sama-sama dari entertainment, Ya. dia nggak akan nanyain sesuatu hal yang kita harus jelasinnya capek gitu. Karena udah saling ngerti. Karena udah ngerti. Misalnya kamu bakal syuting begini, nggak tahu ya kalau aku misalnya nih nikah nggak sama orang yang udah pernah di entertainment juga, Ya. pasti akan ada nggak tahu ya. Aku mikirnya kayak nanti ini gimana itu gimana, nggak tahu ya ada plus minusnya tapi Right. mungkin plusnya dia bisa ngerti lu, mungkin minusnya kadang-kadang jadi sama-sama ada kesibukan masing-masing, Yeah. nggak kayak pasangan. Tapi kalau kita enjoy dengan hidup kita masing-masing, it's Yeah. good bro. Yeah. Thank you for the insight. Tapi kalau menurut kamu itu dia tipe kamu apa bukan? What is your type of jadi seorang perempuan, tipe kamu tuh gimana? Beda-beda ya bro, gue nggak bisa dibilang tipe gimana ya. Oke. Ya kalau secara fisik ya pastilah kita sukanya apalah kayak Oke. I like Blackpink, ya kan. Oke. You know what I mean? Cuman ya ujung-ujungnya Lisa kan, Blackpink gitu ya? Lisa, Rose gitu gue suka kan. Cuman kalau misalkan nih Oke. kita ketemu orang,
kalau kita lama-lama ngobrolan nyambung dan kita kita Benar, sama-sama tiba-tiba dia betul. jadi cantik aja di muka kita. Betul. Bener Karena dong? aku juga ngerasa gitu sih. Kenapa? Dulu tuh kalau laki-laki tipunya mau pengen perempuan begini begitu. Right. Padahal untuk jadi pasangan, lu tuh cari orang yang bisa ngobrol sama lu. Right. Ngobrol sama lu, bisa ngerti apa yang lu mau kerjain. Bener. Yang bener, karena cantik itu bakal pudar. Betul. Ya. Setuju. Kaya itu bisa jadi miskin. Setuju. Terkenal bisa jadi gak terkenal. Setuju. Tapi orang yang bisa ngomong sampai kita nanti tua, itu yang harus kita cari. Karena semuanya bakal hilang. Trust Dan bisa ngomong, bisa saling mengisi, itu yang gak ada Setuju. sih. Setuju. You agree ya with I it? agree with you, bro. Cuman gua aja yang belum nemu. Tapi biasanya Maksudnya belum nemu sampai pakem gitu. pakem, oke. Tapi biasanya apa sih yang menurut lu di hubungan itu yang bikin lu tuh jadi gagal gitu? Oh. Ini kan bisa buat pelajaran buat semua orang. Ya. Ini Mungkin- buat learning lah buat semua orang yang lagi Iya, jomblo gitu. Ini bro, kayak komunikasinya ini nggak lancar atau miskom. Miskom. Sering miskom, lack of communication itu bisa bikin kita Bener. Komunikasi gagal itu lah. bahaya. Oh iya Betul. dong. Lu orangnya suka negative thinking juga nggak kalau komunikasinya? Right? Sometimes ya. See, if the communication is not right, you start thinking negative. Oke. Atau orang lain ikut campur. Betul. Kalau Orang itu lain ikut I'm agree. Orang lain ngomongin pasangan, tapi lu tahu nggak pasangannya begini? Ah, itu. Itu Itu namanya terjadi di banyak pasangan, terjadi right. juga Kalau di lu gua. nggak percaya pasangan lu 100%, lu akan mendengar-dengar dari Destroy. luar. Jadi kata-kata orang lain tuh ngefek. Hancur, Makanya betul. ujung-ujung komunikasi lu berdua tuh harus benar. Kalau nggak jadi negative thinking. Oke. Benar Betul. nggak? Betul banget. Lu gitu nggak? Ada Pernah. kan? Aku kan Sih. dulu putus sebelum nikah juga kelar gitu hubungannya gara-gara gitu. Lu jelasan nggak anaknya? Gue jelasan tapi nggak nunjukin. Oh, Kan ada orang kalau jelasan tuh nunjukin kayak apa marah, narik, habis itu keras atau apa gitu. Kalau aku nggak, right, aku oke cukup tahu aja gitu. right, Tapi dalam hati pasti jelasan. right. Tapi aku nggak yang tipikal, kalau kan ada cowok yang kamu jangan gitu lagi ya, kamu jangan begini ya. Kalau aku tipikalnya nggak ngatur-ngatur gitu. right. You? Gua nggak ngatur, tapi gua ngomong. Tapi lu jelasan. Kadang. Kadang oke. Tergantung. Tapi ngatur nggak? Kayak lu, Enggak. lu lagi kamu lagi di Enggak, mana? gua gini nih. I feel begini. Ini yang gua rasain. Oke. Kalau gua ngerasain gini, ya up to you. You wanna respect that or not? Ah, oke. Gitu, tapi nggak pernah diatur. Oh nggak pernah ngatur. Posesif nggak lu orangnya? Bagi gua sih enggak ya. Oke. Bagi gua sih enggak ya. Tapi lu suka nggak punya cewek yang posesif sama lu? Tergantung. Sekali-sekali lucu. Kalau Oke. emang tujuannya ngeposes doang, emang ngekang doang, maksudnya mindset dia ngekang doang ya agak susah ya bro. Oke. Ya nggak? Aurel posesif nggak? Kita saling ngerti sih. Tapi ada pasti ada posesifnya. Ada. Pasti ada. Ada. Kesel gak lu? Ada. Yes, kalau ini posisifinnya bener, Ya. ya oke. Nih, lu udah nikah nih. Apa yang bikin lu paling kesel dalam perhubungan lu setelah lu nikah? Apa yang bikin lu gitu? Paling gini, kita hobi-hobinya sih. Misalkan lu ke mobil, bola Enggak, gitu. misal bola atau apa ya. Kalau misalnya bola nih, misalnya Iya. kalau cewek kan misalnya arisan Iya. atau tas atau apa, kita Iya, nggak bisa marah. Ya. Kalau kita marah malah kita yang diamuk. Iya, Tapi iya. kalau kita bisa dimarahin, kamu main ya, kamu Iya, ini iya, bisa, iya, bisa gitu. Ya hobi kita aja bisa kayak Berantem. bisa, ya bukan berantem tapi kayak Lu dilarang. pernah berantem gila banget gak sama dia? Maksudnya berantem hebat banget. Enggak sih. Sekarang nih akhir-akhirnya aku udah nggak pernah berantem. Awal-awal doang tuh. Awal. Penyesuaian tuh. Penyesuaian. Oh itu berantem hard. tuh. Sama sebelum nikah itu pasti berat berantemnya bro. Oh iya. Semua itu akan terjadi yang kamu bilang tadi bro. Oh iya. Yang tadi lack communication Ya, jadi negative thinking. negative thinking. Terus karena orang sekitar. Ya. Ini ujian orang nikah. Katanya setiap ujian orang nikah itu katanya Ada kan gituannya iya. ada setannya. Karena katanya setan itu paling gak suka orang nikah. That's true. Karena aku pernah diceritain perjuangan terbesar dalam hidup itu adalah menikah. Right. Perjuangan kerja, kamu bisa kerja, bisa habis itu tinggal kerja, bisa cari kerja lagi. Right. Tapi kalau menikah gimana kamu bisa sama-sama menyatukan dua orang dengan Benar. egonya masing-masing. Bener. Setan banyak ya Itu kalau ngomong. setannya banyak bro. Berarti di rumah gua setannya lebih banyak di rumah lu. Daripada rumah lu. Tapi someday lu pernah planning gak sih? Apa? When you kapan lu harus Settle down. settle down gitu. Nah. Nah? Karena gua percaya ya nikah bukan jawaban untuk segalanya. Oke. Mungkin kita beda dari situ. I believe semua manusia tuh butuh pasangan.
Maksud at least temen atau apa, pasangan tuh bisa dalam hal apapun. Nggak harus menikah gitu. Nggak harus menikah. Gua nggak percaya kalau nikah itu adalah jawaban dunia lah. Oke. Jawaban next chapter. Karena kalau di luar negeri mungkin nggak bisa disamain sama di sini. Gua ngerti itu 100% kok. Oke. Kita budaya kulturnya timur, sedangkan di luar kan barat banget ya. Tapi gue dulu sekolah di luar dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada kebarat-baratan cara pemikirannya di gua, ngerti nggak? Oke. And I come from a divorced family, tak. Jadi orang tua gue broken family. Jadi gue merasa kayak pernikahan itu bukan sebuah jawaban. Betul. Karena tiap orang tuh bisa berpikir berbeda tergantung dia dari sebelumnya punya pengalaman apa. Yeah. Dan gue ngelihat orang banyak yang happy aja tanpa menikah, and that's fine. Jadi buat orang-orang yang mau nikah, great. Congratulations, I wish you the best. Kalau yang nggak mau nikah pun atau masih nunda atau misalkan nggak dapat pasangan dan it's okay. You can be happy with yourself. Jangan memaksakan diri untuk harus seperti orang-orang lain atau apa yang society kita mengharapkan kita. Don't try to be what the society wants you to be. Okay, you know what I mean? Right. Be happy with yourself. You are enough. Sendiri, you're enough. That's good. Kalau bro, orang tua sekarang kan lu hidup di keluarga yang sempat berpisah gitu. Yeah. Apa pengalaman yang menurut lu paling berarti gitu dari yang udah lu alamin gitu? You know what? Pengalaman paling berarti adalah nothing lasts forever. Oke. Nothing lasts forever. Hubungan orang nikah aja bisa cerai. Anything can end. Jadi kalau kita sedih, jangan berlarut-larut. It's okay. It will end. Kalau kita terlalu happy, juga nanti it will end. Semuanya it will end. Kita pun hidup di bumi ini akan ada endingnya juga. Everything has an ending. Jadi jangan terlalu, gimana ya? Tapi kamu akan ending sama siapa? You want die alone or? It'll be nice kalau ending ada partner endingnya. Ya. Tapi kalau nggak ada pun, it's okay too. Yang penting gue happy with myself. I see. What do you think about child free? What's that? Jadi ada orang misalnya dia punya pandangan nggak mau punya anak gitu di hidupnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Of course, nggak masalah. Kalau gue nggak masalah. Kalau di gue ya, mungkin kita bisa beda pandangan di sini. Betul. Di gue nggak masalah. You don't have to have a child to apa ya? To be happy ya. To be happy. Ibarat kata apa ya? Walaupun pandangan orang beda-beda ya, tapi kita harus respect. Betul. Respect sama semua pilihan orang, semua pandangan orang, dan menurutku apapun yang bikin orang itu bahagia dengan kepercayaannya dia, we need to respect ya. Iya dong. Dan kita nggak boleh maksain pemikiran orang, nggak boleh. Sama juga kita juga nggak boleh maksain pemikiran kita, harus orang terima gitu kan. Oke, nih let's say Amina nanti pas udah gede ya, Tak ya. Oke. Dia bilang, "Papa, aku kayaknya hidup di zaman dimana pernikahan itu udah nggak valid lagi lah. Oke. Aku mau jadi independent woman. Alright. Aku mau child free." Kamu akan reaksinya seperti apa? Kalau aku ya, apapun yang menurut dia bahagia, I will follow gitu. Right. Tapi sebagai orang tua kan kita bisa mengarahkan Right. mana yang baik, mana yang buruk. Right. Gitu dong. Betul. Kan hidup tuh kita kan orang tua itu kan ada untuk mendidik anaknya. Betul. Menyontohkan hal baik, mendidik seperti yang baik gitu kan. Tapi harus respect juga apa yang nanti dia mau. Betul. Tapi sebelum di umur 17 tahun. Iya. Lu nikahin. Bukan dong. Biar gak child free. Enggak. Sebelum 17 tahun kita bisa mengarahkan hal yang baik. Ya. Misalnya dia ada hobinya misalnya dugem, misalnya. Ya. Kita kan bisa arahin gitu. Ya. Coba kamu hobinya beralih ke olahraga. Right. Ya kan? Kamu memang suka misalnya joget. Nah, dia tetap maunya dugem. Gue gak demen olahraga, Pak. Gue demennya minum. Ya kita harus arahin. Masa orang tua udah tahu itu bukan hal yang baik buat dia, kita nggak arahin. Bener. Misalnya dia suka nongkrong, nggak mau belajar, nggak mau ini, nongkrongnya tapi nggak berfaedah. Ya orang tua harus ngarahin. Ya, tapi at the end of the day kalau dia udah dewasa. Kalau dia udah dewasa, dia punya pilihan. Ya, gitu. Betul. Tapi that's good. Bener kan? That is good parenting. That's good parenting. Karena kalau dari kecil kita nggak arahin dia akan jadi pribadi yang
Hilang bisa arah. wild, bisa Hilang arah. liar, berarti dia sama aja nggak punya bapak dan ibu. Betul. Karena Tuhan melahirkan, kenapa kita itu dibikin punya bapak dan ibu itu untuk mengarahkan kita ke jadi Betul. pribadi Lu yang mau lebih punya baik. anak kedua nggak? You want brother sister buat Amina? I love kids. Okay, so you want more. Tapi aku gini, aku tuh nggak boleh ditanyanya ke aku, Harus ke Aurel. ke Aurel, karena menurutku, Does she want more? of course kata dia mau punya anak, dia mau punya anak banyak dari dulu sebelum nikah sama aku juga. Wow, okay. Jadi kalau aku tuh selalu tanya perempuannya. Jadi kalau Ya. ditanya ke laki-laki, aku Ya. selalu jawabannya cuma bercanda. Ya, Tapi everything ya, ya. perempuan itu yang lahirin, Betul. perempuan Ngandung. itu yang ngandung, perempuan itu yang nyusuin. Yeah. Jadi kita harus respect perempuan. Yeah, you're right. Dan perempuan itu adalah pejuang dan orang paling luar biasa dalam ketika kita punya anak. Oke lah, laki-laki yang menafkahi, laki-laki yang menjaga. Tapi tetap perempuan itu mempertaruhkan hidupnya, badannya, tubuhnya untuk mempunyai anak. Yeah. Jadi menurutku terserah ibunya. Now, are you trying though? Lagi usaha, lagi nyoba for the next one? Enggak, aku tergantung Aurel. Pokoknya semua tergantung Aurel. Jadi apapun keputusannya semua tergantung Aurel. Kalau dia bilang belum mau punya hamil, oke, Yeah, respect. Kita Yeah, harus, walaupun kita punya suka. Tapi kalau dia bilang, sayang aku mau 2-3 anak lagi, wah aku seneng banget gitu. Ya. Gitu. Jadi kita nggak harus sama Ya, kayak lu aku mau nggak anak 11 gitu kayak your mom? belum tentu mau. Nggak mau kalau 11. Belum tentu mau. Karena menurutku kebanyakan. Tapi kalau aku anaknya itu yang lainnya aku adopsi, mungkin Iya. mau. Masa kayak Angelina Jolie tuh. Betul. Sama Brad Pitt. Tuh Mungkin keren kalau loh. adopsi Iya. mungkin mau. Iya. Karena aku suka emang, Ya, suka ya. ngerawat, suka punya anak, suka anak kecil. Karena aku hidup, Iya. kan bro tadi hidup di keluarga yang Broken. broken. Aku hidup di keluarga yang dulu adikku tuh banyak. Right, I know. Jadi aku tuh udah terbiasa dengan banyak. Kekeluargaan full. Jadi Iya, ketika aku hidupnya tuh agak sepi, aku nggak bisa. Right. Jadi aku ngerasa harus rame mulu, even di rumah. Iya. Kalau cuman aku sendiri gitu berdua sama bini gitu, Iya. Bingung mau ngapain? bingung. Iya. Aku tuh kayak stressful sendiri Iya. dengan hidup yang harus aku tuh sukanya bergerak. Gak suka keramaian tapi suka rame. Gimana sih bro? Gua orang lain nggak ngerti, gua ngerti. Lu ngerti kan bro? I feel you. Kita gak suka keramaian tapi suka rame. Rame bener. Suka yang ada orang-orang yang kita tahu, kita kenal, orang Iya. yang kita trust dan gitu kita ngobrol. nggak perlu ngajak ngomong juga. Gak perlu. Iya, nyaman aja gitu ada di sekitarnya. Tapi kalau gue sendiri gue juga gak mau. Sama. Lu nggak mau? Nggak bisa kan, bro? Nggak bisa sendirian. Lebih was-wasnya lebih banyak gak sih bro? Lebih nggak tahu tiba-tiba suka depresi sendiri gitu. Itu bahaya. Gue lonely. Terus kok hidup gue gini amat ya. Iya. Terus gue ngeliat YouTube gitu kayak misalkan gue ngeliat YouTube nih kadang-kadang suka ngeliat muka gue berseliweran gitu kan. Ya, padahal hidup gue kayak gini loh. Ya tapi kan itu yang dilihat doang di YouTube. Asli ya gue lonely. Gue kadang-kadang depresi kayak gitu, tahu gak? Tapi Lu pernah gak kayak gitu? Pasti ada kayaknya kan? semua orang pernah Ya dikit kan? gitu. Apalagi kalau yang ada introvertnya. Iya, makanya gue sebenarnya nggak bisa sendiri. Cuman keramaian juga nggak bisa. Setidaknya ada temennya. Ada satu You have teman. brother and sister? I do. I have one brother now. Sisa one brother. You have one brother. I have sekarang ada satu brother lagi. Satu kan udah almarhum. Oke. Jadi I hang with him or I have a team member yang I'm very close to. Kayak Oke. lu lah main sama team Iya, main gitu. team. Ada yang gue very very close to gitu. Jadi ada temennya setidaknya. Kalau ya lu bilang kalau sendirian juga kayak orang depresi tolol gitu ya, kayak orang bego gitu. Aduh ngapain nih gue di hidup ini ya? Iya, Kayak gitu. apaan sih gitu. Kayak ada takut koslet. Tapi lu pernah ini gak sih kayak tiba-tiba pas lu lagi depresi gitu lu pikir kayak mengakhiri hidup gitu kan, ada kayak gitu. Aku dulu pernah. You know what? Pikiran-pikiran kayak gitu sekelibet ya pasti ada lah. Kita kan manusia ya. Kan kalau kita lihat di Korea tuh banyak artisnya bunuh diri ya, gitu. Tapi jangan sampai lah. Gua selalu mikir positifnya. Itu kan mengakhiri hidup sendiri tuh salah satu tindakan cemen lah. Cemen, betul. Of course. Why? 100%. Cemen, you know. Tapi yang namanya manusia pasti ada lah kalau lagi depresi. Kenapa sih hidup begini? Kenapa hidup begini kan? Life is not perfect no matter who you are. Ya kan? Jadi adalah setan lewat sekelibet kayak gitu. Cuman sekarang ya kalau bisa jangan pernah mikir-mikir kayak gitu lagi. Tapi lu pernah gila nggak karena penonton lu, karena fans lu gitu? Enggak, kalau itu gua nggak gitu masalah. Nggak gitu masalah. Gua nggak gitu masalah sama itu. Gua lebih ke kayak Kan kalau di luar tuh banyak masalahnya karena itu tuh katanya kalau di Korea. iya, kalau gua enggak, gua lebih ke kayak gini. Gua pikir jadi orang yang dipandang atau jadi orang
quote unquote whatever terkenal lah ya atau punya uang dan lain sebagainya, itu jawaban atas segalanya ya kan. Kayak kita kan ngeliatnya hanya dari sebuah media platform, oh keren nih David Beckham, keren banget nih Messi lah, whatever whoever kalian ngefansin. Terus giliran kita ada di posisi yang gak kayak mereka whatever gitu, tapi misalnya ada di posisi yang ya setidaknya kita udah bisa ngerasain lah ya Tak ya. Gitu. Udah pernah ternyata vibe-nya, ternyata ya, hidupnya, struggle-nya, tekanannya gitu. Ternyata fame, money, it's not the answer to life juga. Betul. Ujung-ujungnya itu bukan jawaban hidup juga. Jadi kayak ya itu dia. Jadi gue depresi suka kayak terus kalau ini bukan jawabannya terus gue ngapain? Setidaknya gue ada satu orang teman atau apa gitu yang bisa ngobrol, daripada sendiri kayak orang goblok kayak gitu. Kadang-kadang lu suka merasa gitu nggak? Ini gue udah capek nih. Kok gue kadang-kadang merasa kosong juga. Dulu nih misal sebelum punya anak. Iya, karena kita kayak namanya manusia ya bro. Right. Jadi feeling yang entah guilty, entah kita kayak ya itulah makanya kita harus cari temen yang deket, yang bagus juga bro. Betul. Kalau enggak makanya ada orang berakhirnya ke obat-obatan. Iya. Karena kayak gitu tuh feeling gitu tuh. Jangan bro. Karena stressfulnya ya kalau. It's very stressful. Stressfulnya tinggi. Stressful, tekanan, dan besok harus bikin apa, True. That's so true. Dan kayak lu hidup badan lu tuh kayak produk. Kayak you feel like you are just a product terus nyempilin waktu untuk lu bisa jadi just a normal person. Yeps. It's hard sometimes. Lu ngerti nggak maksudnya? Kayak karena sudah terbiasa. Gitu. Yeah. Karena udah terbiasa. Bukan ngomongin keluar rumah difotoin atau apa. That's fine. Gak masalah. Cuman kayak lu merasa kayak lu kerja, lu ada yang lu harus kejar lagi. Kejar lagi. Kayak nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis. Jadi kayak hidup lu tuh udah produk. Bener. Kayak kaleng susu gitu. Kaleng susu berjalan. Iya. You know what I mean? Kapan ini bakal selesai menurut lu? Apa? Rasa lu di dunia entertainment ini. Kan ada orang kayak gue di umur sekian kayaknya Enggak. Gue gak nargetin. Gue segitu-gitunya gue masih punya impian besar Tak. Gue tahu ini semua struggle namanya orang kehidupan, depresi sekali-sekali. Makanya gue bilang ada orang yang lu percaya ya kan. Bener. People you trust. Tapi gue punya impian besar lagi. Gue pengen bikin yang lain-lainnya juga. Gue udah terlanjur bro. Apa tapi bro impian lu yang pengen banget lu masih lu? Dude, gue pengen kayak produce kayak acara-acara keren masuk Netflix gitu Tak. Keren banget gak sih Tak? Kita harus bikin itu sih bro. Yuk. Ya. Apa kita bikin ya? Bro, 2 anak lonely. Biasanya 2 anak yang suka negative thinking, depresi, whatever. Kita yang punya tapi otak kita yang kreatif. berfantasi. Iya dong. Karena kita berfantasi terus. Karena kita pengen happy ending. Betul. Cara kita bisa dapetin happy ending dari mana? Ya kita yang meng-create itu sendiri. Betul. Harus bikin karya yang bagus. Betul. Jadilah itu film lah, jadilah itu serial drama lah yang ada happy endingnya dengan musik backsound yang enak. Karena kita anak-anak yang mungkin itu jadi kayak kepuasan ya. Right. Bikin karya yang keren tuh kayak kepuasan gitu ya. Betul. Kayak drugs. Bikin yuk. Ayo. Serius yuk. Itu good closing banget ya. Kita harus bikin sesuatu. Kayaknya nanti kita harus catch up nih bro. Bahas apa yang kita bisa bikin. Ya, ini enak banget ngobrol sama lu di sini, tau gak kenapa? Kayak gue merasa kayak just normal human being, gak kayak kaleng susu berjalan. Yeah. Gue thank you banget bro boy sudah datang ke sini. Thank you. Gua doain yang terbaik buat lu sama tim lu sama BW Production. Thank you, lu juga AHA best. Terus sama Kak Ayu juga, semoga lu happy. Thank you. Even lu belum bilang lu pacaran ya. Kan gak harus nikah, tapi kalau lu ngerasa itu pacaran lu sama dia, lu happy, I'm happy for you bro. Thank you. Dia langsung thank you dong, gak mau jawab. Kadang takut salah ngomong Tak. 3 words for her. For who? For her. For Ayu Ting Ting? Yes. 3 ya? 3. Call me tonight. Thank you. Nanti gue juga bakal ada di BW Production. Kamu bisa lihat. Thank you boy. Thank Bless you, you always. You too. Thank you guys yang udah nonton. Take care. You. Assalamualaikum. Bye guys.